Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau awali ibadah kita dengan doa syafaat. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab penyertaan-Mu hari sepanjang hari Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh ada pada saat pagi hari ini. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Sungguh Engkau boleh melihat hati kami yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau lawat kami yang datang dengan segala masalah, kami yang datang dengan segala penyakit Tuhan. Kami boleh bersuka cita di tempat ini, kami merasakan hadirat-Mu, sehingga kami pulang Tuhan, kami pulih. Sehingga kami pulang Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami tim musik, choir, WL, singer, penyampai firman Tuhan, kiranya Engkau layakkan kami Bapa. Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak melayani Engkau dengan api asing, tetapi Engkau merasakan, Engkau senang ya Bapa, atas apa yang kami berikan kepadamu saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih kami boleh ada di sini, kami boleh ada menjadi warga Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau berkati bangsa kami. Biarlah melalui kami Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Melalui pemerintahan kami Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Sehingga Indonesia Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu, masuk ke dalam rancangan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Indonesia diselamatkan, seluruh dunia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap apa yang menjadi sektor-sektor di dalamnya Tuhan. Sektor pertanian, sektor perkebunan, pariwisata, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui lingkungan kami boleh berdampak juga ya Bapak. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh tersalurkan, kemuliaan Tuhan boleh nyata di lingkungan kami. Biarlah dari mulai yang terkecil Tuhan, kami boleh menjadi terang itu, kami boleh menjadi garam itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Allah, Raja di atas segala raja yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Semesta
sungguh kami mau serahkan kehidupan kami kepada Raja di atas segala raja. Sebab hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan tubuh jiwa kami, dengan suara yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. Dia Raja segala raja. Mari bersama-sama kita mau memberikan suara yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Sebab apa saudara? Dia apa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama, kita mau katakan lebih lagi. Barukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala tunduk namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan dengan iman saudara, Yesus nama di atas segala nama. Oh, puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Dia tidak akan terkalahkan oleh apapun. Oleh sebab itu iman kita harus semakin kuat saudara. Sebab Allah yang memberkati kita. Haleluya. Saya mau lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Keadaan boleh semakin sulit, tapi satu hal yang harus kita percayai bahwa iman kita membuat hati kita damai. Haleluya. Masalah boleh ada, tetapi kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bersama-sama katakan dengan saya. Walau sana situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tetap tertawa. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur ya saudara, supaya anak-anak kita tidak akan meminta-minta. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Inilah kami Tuhan, hati kami siap menjadi bejana yang dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Haleluya.
kita sudah merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Mari kita rasakan betapa Dia sangat baik menyertai kita. Dia datang ke dunia ini untuk kita semua. Haleluya. The stars are brightly shining. It is the
Bapa. Biarkan pujian ini Bapa boleh menginspirasi, menguatkan kami semua yang hadir pagi hari ini. Semuanya Tuhan Yesus menggugah pada malam yang sunyi. Malaikatmu datang membawa berita kesukaan. Juru selamat telah lahir. Tuhan, mari kami semua menyambut Engkau seperti gembala-gembala. Dengan antusias bergegas mencari Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Biarkanlah semua ini Tuhan, Engkau menjamah, membasuh kami Tuhan Yesus. Dan memberikan Tuhan kesukaan. Mulai saat ini Tuhan, kami berseru dalam nama Yesus. Biar kami Tuhan bergerak seperti gembala-gembala ini, mencari hadirat-Mu. Dan kami memberitakan terang-Mu Tuhan tengah-tengah kami, tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami jika sebentar lagi akan mengerjakan firman-Mu. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Supaya kami Tuhan, apa yang kami sampaikan benar-benar dari Engkau, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tengking dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ini masih dalam suasana Natal ya Bapak Ibu. Temanya ini juga kalau Bapak Ibu baca di Lukas yang sekarang ini Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 ini ya. Kalau Bapak Ibu baca sebelumnya itu menceritakan kelahiran ya Sang Penebus, kelahiran Juru Selamat. Saudara, pujian ini mengingatkan saya terus terang aja, dan lagu ini bukan saya siapkan, tapi saya waktu baca-baca mengulang di mana ya, saya minta lagu ini dinyanyikan. Karena lagu ini waktu itu saya menghadiri ya di gereja saya beribadah. Itu mengadakan Natal di hallnya Universitas Petra yang dihadiri 300 orang. Ya, saya tidak mengerti gimana waktu ada kesempatan ya pujian dinyanyikan itu sangat menyentuh hati saya. Dan saat ada sesi ya mungkin kayak jeda atau gimana saya nggak tahan. Saya naik ya naik ke mimbar gimana, saya minta sekali lagi lagu ini dinyanyikan. Saat lagu pujian ini naikkan, kobaran ya jiwa ini meletup-letup seperti
Gembala-gembala tadi ini, waktu sudah diberitahu, dia bergegas datang kepada Sang Juru Selamat. Ya, mari Bapak Ibu sambut tahun 2026 ini, sambut dia, ya, sambut dia, supaya apa? Engkau tidak berdiam diri. Kita harus belajar dengan gembala-gembala tadi ini, ya, dengan sukacita menyambut, mencari Sang Juru Selamat, kelahirannya, ya. Orang-orang seringkali kalau peristiwa Natal itu yang ditampilkan orang-orang Majus, iya, bener enggak? Orang-orang Majus, padahal orang Majus itu masih belakangan. Yang utama ini gembala yang ada di sekitar Bethlehem, ya, ya, di pinggirannya, gembala yang miskin. Tapi yang pertama dikasih kabar, dikasih tahu kelahiran Juru Selamat Sang Mesias tadi ini, para gembala, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina, ya, yang menggembalakan. Ingat, Raja Daud pun mulanya ya toh, menggembalakan hanya 3 ekor domba. 3 ekor domba. Tapi dalam menggembalakan, walaupun 3 ekor domba tadi, waktu senggang dia memuji, memuliakan Allah. Ya. Gembala ini tidak tidur, dia terjaga, menjaga keamanan domba tadi ini. Ya, domba itu dikabarkan diasumsikan itulah domba-domba yang sekarang ini hadir di sekarang di tempat ini, saudara, dijaga oleh gembala. Ya, gembala, saudara, di tempat ini Bapak Demikok. Tapi gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Kita ini dijaganya 24 jam seperti gembala tadi ini menjaga domba-dombanya siang malam. Sehingga Bapak Ibu, ya, waktu kelahiran Yesus sebagai manusia, dia yang utama, yang duluan diberikan, ya, diberikan ini kabar. Saudara, pagi hari ini Bapak Ibu coba berpikir kisah-kisah ini supaya kobaran pancaran api dalam hati saudara itu berkobar dan ada satu perubahan nasib, perubahan ekonomi, perubahan kerohanian saudara. Setuju enggak Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, ayo jangan berkecil hati. 2026 yang katanya makin hari makin suram. Kenyataan memang ya, benar. Tapi sekali lagi, ayo mari sekarang ini, ya, kita memperingati Natal bagaimana, ya, kita dijaga
oleh Gembala Agung kita. Amin. Amin. Kita mau baca Lukas pasal 2 ayat 14. Ayo. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Damai sejahtera itu bukan cuma di sorga sana saja. Di bumi ini saudara bisa merasakan. Kalau ya toh, manusia yang berkenan kepadanya. Ayo Bapak Ibu, kita mau canangkan. Saya juga mau Pak, ada satu perubahan. Kobaran api seperti para gembala ini. Seperti saya, waktu saya ingat-ingat tadi itu, kobaran api menyala-nyala. Sehingga rohani saya makin ditambahkan. Ya. Makin suka berdoa, makin bisa baca firman, makin bisa melayani Dia Sang Juru Selamat. Efeknya luar biasa. Ayo Bapak Ibu, jangan sia-siakan. Ini minggu ketiga ya? Keempat. Ayo jangan biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja tanpa saudara mengalami perubahan. Ayo, yang remaja, yang sekolah minggu, yang kaum muda, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah tangga, yang sudah berumah tangga, bagaimana? Ayo tangkap damai di bumi pada orang-orang yang berkenan kepadanya. Tangkap saudara itu. Karena saya ingat betul-betul kemarin itu saya juga melayani di Puncu, ya. Suasananya juga seperti di Padang. Ibadah di maaf bicara di tanah, bukan tanah lapang yang gede itu enggak. Di tanah ya cukup lumayan lah. Dengan terpal di mana saya membayangkan ibadah di sini nih gimana? Tidak ada gedung gereja. Ya, gedung gerejanya masih angan-angan, masih dalam tahap dalam tahap nyicil, masih belum selesai. Tapi hamba-hamba Tuhan yang hadir dan jemaatnya tidak banyak, cuma 5-6 orang. Kalau ibadah di ruang tamu tadi ini, ya. Tapi saudara, kalau kita mau betul-betul beribadah, betul-betul saudara beribadah seperti sekarang ini yang Bapak Ibu hadir pada ini, pusatkan, tujukan kepada Sang Juru Selamat kita. Tujukan pikiran saudara, hayati. Saya katakan ya dan amin. Perubahan pasti terjadi. Ya, jadi pasti.
Kalau saya mengalami kayak orang lain mengalami, engkau juga harus mengalami. Ya, mengalami. Karena Tuhan yang kita sembah, yang lahir di palungan, itu sama dengan yang kita sembah, yang saya sembah. Ya, sama. Makanya Bapak Ibu, ayo dengan hati bersyukur. Ya, saudara bisa duduk di tempat ini, ya, dengan suasana, ya, anginnya semilir-semilir, tidak takut hujan. Kalau sana kemarin tuh sempat takut, karena apa? Sudah gerimis, rintik-rintik, krotok. Waduh, ini kalau terus ya buyar. Tapi terpujilah Tuhan, nggak sampai terus berhenti. Next, sekali lagi, ayo kita, Sang Juru Selamat itu datang kepada kita, kepada saudara-saudara, bukan saudara yang yang menghampiri, yang mencari dia, tidak. Dia mencari saudara. Makanya jangan sia-siakan, sambut dia, sambut dengan sukacita. Memang tidak gampang, tidak kelihatan dia. Memang harus benar dipaksakan. Tuhan, daging ini lemah. Tolong Tuhan. Dalam nama Yesus, aku mau menghampiri Engkau. Tidak bisa dipungkiri, sekali lagi tidak bisa dipungkiri. Sulit, enak datang biasa, ketemu temen, ketemu si A si B, ngomong-ngomong ngerumpi gimana. Maaf bicara, ya. Kadang-kadang gembala-gembala ini nek wis kadung ngumpul, padha gremeng ndak karu-karuan kaya laler gong. Ngerti laler gong? Oh ini, hati ngoceh ndak karu-karuan. Loh, padahal ini gembala loh, padahal pendeta loh. Ndak kroso, ndak sadar. Gimana? Sampai saya ini geleng-geleng kepala gimana? Ya, ayo Bapak Ibu, sekarang ini engkau duduk dengan tenang, jangan ngelamun. Ya, pusatkan diri saudara. Waktu ada pujian dinaikkan, saudara apa namanya hayati, supaya betul-betul suasana malam hari yang sepi, sunyi senyap, gimana? Para malaikat datang, Roh Kudus datang menjamah saudara dan saya, sehingga saudara diberkati. Rohanian semua, ada amin? Ayo saudara, dia sudah datang. Bahkan di perjanjian baru yang lain, dia itu menunggu saudara, dia itu menunggu di depan pintu hati saudara. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke berapa itu ya? Ke-20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 nah, nih. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, suara Tuhan, dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Loh, gurmari rek, cok susu. Dengan dia, oh diganti warna berwarna ya, sorry. Makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku itu Tuhan Yesus. Ya, jadi ayo. Jangan biarkan
Oh, saya ini sudah beribadah, sudah sejak lahir sampai sekarang saya beribadah terus. Tidak. Jangan sampai dikatakan seperti Rasul Paulus ditilik dari usia. Ya, lamanya saudara beribadah di mana engkau masih dikatakan anak-anak yang perlu diajar. Rasul Paulus yang mengatakan loh ya, bukan saya loh. Ya. Artinya apa? Wis lama tapi gak mengerti tok ae, cuma datang duduk pasif. Kita ubah sekarang ini. Ya, mau bergerak seperti gembala tadi, diberikan kabar berita dari surgawi, dari malaikat, dia langsung action, jalan mencari Sang Mesias. Demikian juga Bapak Ibu, pujian tadi datang, ayo bergerak bersama-sama, bergandeng tangan. Kabarkanlah berita kesukaan ini. Penuhilah. Gak usah dunia kado-kado. Penuhilah gedung gereja ini. Amin Bapak Ibu. Setuju? Kayaknya separuh nih loh rek. Rek, bapak-bapak, ibu-ibu mau bicara. Ayo pagi hari ini ya sambut Sang Mesias tadi ini, sanggup melebut berita kesukaan. Terus kita disuruh kabarkan. Seperti gembala tadi ini langsung dia bergerak tanpa babi bu bergerak. Setuju Bapak Ibu? Seperti saya waktu istilahnya cinta mula-mula. Ya, suka beribadah. Senang beribadah. Ya. Yang lama-lama, yang pengerja-pengerja, yang tua-tua gereja, yang apa? Apa? Tua-tua gereja ya? Penatua, ya. Saya datang itu gak ono sing teko sian. Loh ini ya apa? Kalau begini ini mana bisa maju gereja ini? Memang kadang-kadang kita nih saya ngomong begini nih keras atau gimana? Tapi kalau engkau menghormati dia, Tuhan kita lebih menghormati engkau. Lebih lagi. Ya, makanya ayo seperti gembala. Kasih kabar, tak ulang-ulang ya. Kasih kabar, langsung bertindak. Pak, saya ini sudah tua. Pak, saya ini tidak ngerti. Jangan katakan demikian. Saya pun dulunya tidak ngerti itu gimana. Tapi yang utama mau dulu melangkah, nurut sama sembahyang. Tuhan, aku mau, tapi aku tidak ngerti. Harus dari sisi mana dahulu? Saya mau melangkah. Wis gak usah dipikirkan begitu. Itu tugasnya Roh Kudus. Tugasnya Tuhan. Itu betul ya dan amin. Kan sudah pernah saya saksikan. Saya kalau besuk gimana, apa nih sih tak mau saya bicarakan. Ya. Bingung saya. Tapi saya bertekad bulat, saya berjalan. Nanti enggak tahu nanti mau ngomong apa gimana, enggak ngerti saya. Penting maju dahulu seperti gembala tadi ini. Berita kesukaan datang langsung mencari Sang Juru Selamat. Respon cepat. Setuju Bapak Ibu? Serius. Sembayang ayo, sembayang. Penuhilah ini semua. Karena sekali lagi, ya, sekali lagi,
engkau ini harus berdampak. Ya, harus berdampak. Jangan duduk diam manis itu aja, tidak. Tidak bisa. Tuhan sendiri pun tidak senang. Seperti diistilahkan pohon ara yang tidak berbuah, ditebang, mati, habis. Kita ini semua harus berbuah. Entah tuh yang sudah berumur, kepala 7, kepala 8 atau gimana, masih bisa bekerja di ladangnya. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Lek sembahyang itu perlu anu enggak? Perlu tenaga atau perlu macam-macam gimana? Kan tinggal duduk manis masuk ke kamar doa. Doakan jemaatnya, doakan gembalanya, doakan anak-anaknya. Waktu anak-anaknya pergi bekerja, doakan mereka ini supaya mereka diberkati, supaya mereka waktu bekerja bisa memuliakan nama Allah. Banyak pertanyaannya itu, mau enggak saudara? Saya enggak ngerti, sudah dibilang engkau akan disertai sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat berapa itu? 18 sampai 20. Engkau akan disertai, dan itu betul-betul terbukti. Saya mengalami hal demikian saudara. Sehingga saya ini sepertinya kalau dulu ya, saya ini gagap bicara, apalagi maaf bicara. Nek berhadapan dengan cewek cantik itu ngomongnya bingung. Ya, ngomongnya itu rasanya enggak bisa keluar apa dikatakan. Ya, tapi terpujilah Tuhan. Engkau mau menjalankan terus. Nanti urusan berikutnya Tuhan yang bekerja. Roh Kudus, kan karena kita diberi roh penolong kan, yaitu Roh Kudus. Diberikan roh penolong, Roh Kudus, dan itu terbukti kalau engkau menyambutnya. Memberikan kesempatan Roh Kudus itu bekerja. Ayo Bapak Ibu, 2026 ini jangan dilewatkan seperti ini. Ya, damai di sorga dan di bumi bagi orang-orang yang diperkenan ya. Orang-orang yang berkenan. Katanya. Itu ya dan amin Bapak Ibu, serius. Tapi sekali lagi bukan terus tidak ada masalah, tidak ada satu problem, ada. Tapi dia menopang kita, menjangkaunya dari tempat maha tinggi. Dan kita ini tidak dibiarkan sampai tergeletak. Karena tangannya dia menopangnya. Ada amin Bapak Ibu? Dan itu hari lepas hari. Itu ya dan amin. Seperti gembala tadi ini 24 jam menjaga domba-dombanya tadi ini. Ya. Ingat saudara, engkau dijagai oleh gembala secara fisik. Gembala saudara di tempat ini. Gembala teman-teman ini secara rohani lebih lagi engkau dijagai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dijagai ini firman Tuhan katakan. Tinggal engkau mengimani, tinggal engkau meraihnya. Karena kita ini sudah disediakan senjata perlengkapan Allah. Efesus berapa itu? Efesus berapa Pak? Senjata perlengkapan Allah 6 ya. Wis golek ono sih mana Efesus berapa itu? Nah, kita diperlengkapi senjata perlengkapan Allah. Seringkali senjata perlengkapan Allah ini cuma saudara dan saya seringkali cuma disimpan, dipajang. Aku anak Allah,
Aku kuasaku lebih besar, amin ya dan amin. Tapi mboten enten napa-napa nih. Karena dipajang tok, panah kah, tombak kah, cuma dibiarkan itu aja. Bener enggak? Atau nangkep enggak saya yang saya katakan ini? Kalau saudara nangkep bagaimana senjata ini dipergunakan, yaitu peperangan rohani. Setiap saat, minggu-minggu begini nih, saudara berperang pada penguasa-penguasa di udara. Datang rasanya kadang-kadang tuh bosen, males ibadah. Jujur, kira-kira enak nonton konser atau nonton apa namanya? Nonton apa ya? Pokoknya nonton apa gimana? Daripada beribadah atau kalau saudara berkreasi, semangat, belum jamnya sudah mempersiapkan diri apa yang mau dibawa atau gimana. Tapi mau ibadah sulit. Asara sen. Betul itu memangnya. Karena daging ini lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Ya. Halo Bapak Ibu. Maka sekarang diubahkan. 2026 diubahkan. Pelan tapi pasti. Ayo, pelan tidak apa-apa. Tapi pasti. Kan ada perpatah katakan cepat, banter, tapi masuk rumah sakit. Ya, tapi ojo lewo-lewo. Pelan tapi pasti. Berjalan bersama Yesus. Sambut dengan spontanitas. Seperti gembala tadi ini. Dikasih berita sukacita. Langsung dia bergerak malam itu juga. Saudara baca dalam pasal 2 itu. Dari ayat yang berapa itu. Para gembala-gembala tadi ini. Baca nanti di rumah. 7. Mau? Serius mau. Lendek gini mau. Mau nih aja ngomongnya itu sudah abot. Ya. Berat. Ya, ayo kita ubah. Kita mau. Ya, baca. Perikopnya itu gembala-gembala. Lukas pasal 2. Ya. Perikopnya gembala-gembala. Coba amati, renungkan gimana. Ya. Supaya Bapak Ibu sekali lagi ada suatu perubahan. Dan kalau kau sudah menangkapnya, engkau harus maju lebih lagi. Dan engkau harus memberitakan Injil. Dan engkau harus menjadi orang Kristen yang berdampak. Yang tadi saya katakan tadi ini, yang kata Rasul Paulus ditilik dari usia gimana? Sebetulnya dari pengajar-pengajar. Kalau saudara sekolah, wis jadi dosen. Setuju enggak? Apa namanya? Bicara, nek usianya sudah kepala 7, sebetulnya jadi dosen. Tapi masih anak-anak terus, perlu disuapi. Mana bisa mandiri, mana bisa kuasa Tuhan bekerja, mana Tuhan bisa mengklaim apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab. Belajar pelan, tidak ada kata terlambat. Setuju enggak Bapak Ibu? Ayo sing Banten mek piro sing ngomong setuju iki. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada kata terlambat. Pulang saya mau doa. Seperti waktu saya menikmati Natal, hari Natal tadi, saya berkobar-kobar. Ya, hati saya berkobar-kobar. Ada satu perubahan, ya, sehingga sekali lagi
tidak disuruh-suruh, tidak didorong-dorong. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus menjamah, menjangkau, sehingga ya kobaran api ini terus diimplementasikan, dijabarkan dalam kehidupan pribadi saya. Gimana? Makanya tadi saya ingat terus tadi, makanya saya pujikan tadi itu saya ingat dan demikian. Setuju enggak Bapak Ibu? Mau enggak seperti saya atau gimana? Atau menikmati menikmati janji Tuhan yang tertulis tadi. Iya kan? Buktikan apa benar firman Tuhan ini, ya dan amin. Jangan cuma KTP-nya saja. Jangan cuma saudara bisa membaca atau gimana. Tapi buktikan secara pribadi seperti Ayub. Ayub mengatakan, kalau dulu saya kata orang. Gitu aja dia setia, biarpun kata orang. Ayub itu dalam kesesakan, dalam dia kesusahan gimana? Dia merasakan kalau dulu saya mengerti kata orang. Tapi sekarang saya mengalami secara pribadi. Katakan Ayub itu. Ayub berapa? Coba searching di Google. Ya. Itu Ayub katakan. Sekarang saya merasakan secara pribadi. Sehingga ya toh, sehingga apa saudara? Imannya boleh ditambahkan. Imannya boleh berkobar-kobar, bertambah-tambah. Sehingga akhirnya kisah Ayub dipulihkan. Hartanya dipulihkan berkali-kali lipat. Anaknya gimana? Ya, ayo Bapak Ibu, jangan kata orang terus. Alamilah secara pribadi. Setuju enggak? Kalau Bapak Ibu mungkin sakit, Roh Kudus jamah. Bilur-bilurnya menjamah. Sembuh, biar Bapak Ibu dikuatkan. Ya. Seperti saya mengalami hal sesuatu banyak kali di pekerjaan, dalam sakit penyakit saya, ya. Yang sudah seperti saya ceritakan, harusnya kuping saya ini harusnya bucek. Gitu bucek enggak? Tuli. Ini betul-betul iya loh. Waktu saya periksakan, Bapak ini untung cepet-cepet dibawa sini. Kalau enggak tuli total. Tapi sekarang ini kalau saya obati, dokter bilang gitu, saya obati enggak bisa pulih total. Paling itu paling apa? Maksimal cuma 30%. Ya. Sisanya gimana? Pakai alat bantu. Coba beberapa alat bantu yang cocok, harganya juga cocok. Ya, 100 juta lebih. Untung anak saya enggak gesek. Sudah gesek tapi enggak cukup. Plafonnya enggak cukup. Minta top up dulu ke Bank BCA. Disetujui. Tapi terus saya berunding dengan istri dan anak saya, jangan beli di sini, beli di luaran aja, harganya lebih murah lah gimana. Setuju, nggak jadi dibeli. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu saya pulang, waktu saya sore hari pakai headset gimana? Suaranya jernih, nggak sakit, mana? Dan sembuh total. Sehingga dokternya itu katakan, kamu ini sambil ketawa-ketawa, saya digelandang, sini, duduk sini, tes 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dokternya bingung, dimasukkan di ruangan lagi yang lainnya, tes apa benar sembuh nih, betul-betul sembuh, Roh Kudus
bilur-bilurnya menyembuhkan. Makanya Bapak itu salah satu di antaranya Pak. Banyak sekali juga saya mengalami hal demikian. Ya, Bapak Ibu juga alami hal demikian supaya Bapak Ibu lebih dimantapkan imannya. Ya, tidak kehilangan uang ratusan juta, terus gak bayar. Alami secara pribadi, bukan cuma itu saja. Kerohanian makin tumbuh. Setuju Bapak Ibu? Ayo alami 2026 ini, jangan malu-malu. Wis tua tidak apa-apa. Pak baca firman Tuhan angel. Sekarang ini setelin ada firman Tuhan yang pakai suara. Kalau enggak saudara beli kaca pembesar yang gede itu, nih tulis gini. Nah ini saya agak ketawa sedikit. Aki kaca pembesar gini menerawang ini apa namanya firman Tuhan, masih minta ampun. Tapi kalau menerawang kode-kode, ngerti? Kode apa? Ya, kalau dulu itu ada zamannya Huawei, Nalu, Surya, itu PON gimana? Kalau menerawang kode-kode, nggak usah disuruh gimana, disungsang, ditegakkan gimana, bisa. Tanpa disuruh, tanpa mengatakan saya sudah tua, gak enek. Tua muda, malah yang lebih parah melok gendeng. Lebih gendeng, lebih edan dari wong edan. Ini betul loh saudara. Jadi zamannya dulu itu ono wong edan itu langsung ditanggap. Ya, ayo Bapak Ibu, sekali lagi itu intermezzo, tapi Bapak Ibu apa namanya tangkap ini kelahiran Yesus ini, berita kesukaan tadi ini. Ada amin Bapak Ibu? Alami secara pribadi. Seperti Kak Ayu katakan, dulu aku mengalami kata orang. Tapi saya sekarang merasakan secara pribadi lebih mantap lagi. Ada amin? Ayo, yang terakhir. Ya. Saudara harus berdampak saudara ya. Setelah menerima kata ini berdampak. Ya, seperti gembala tadi ini berdampak dia. Cepat langsung berubah. Ya, kita membaca Lukas 14 ayat 34 dan 35. Dicepatkan yuk. Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35. Harus berdampak. Ya. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya apa? Bapak Ibu sudah lama, Bapak Ibu sudah beribadah gini, tapi tidak berdampak. Dikatakan seperti garam sudah hilang asinnya. Dikatakan kan, terus mau dicari apa? Mau diasinkan pakai apa? Coba lanjutkan. Terus 35, ya. Tak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Gak berguna Bapak Ibu. Biarpun Bapak Ibu hadir duduk di sini dengan mungkin minggu tanpa absen gimana. Tapi kalau Bapak Ibu hidupnya tidak berdampak, dikatakan di sini sia-sia. Seperti apa? Pohon ara yang banyak daunnya. Ya, cuma daun gak ada buahnya. Ayo Bapak Ibu, mari sama-sama bergandeng tangan dengan saya, dengan gembala saudara, dengan sesama jemaat, saling mendoakan satu sama lain. Berdampak. Itu bukan cuma kerohanian saja, secara ekonomi, pekerjaan, karier berdampak. Percaya enggak? Tinggal saudara manut pora. Mau enggak? Itu permasalahannya. Untuk mempengaruhi tidak gampang. Kadang-kadang saya teriak-teriak, kadang-kadang kebacutan gimana.
Saya sendiri di garis-garis depan ini, sing khotbah iki wis mereka kasak kusuk gimana. Ya. Tapi mari saudara, kalau saudara menangkap dengan benar, menangkap dengan sukacita, terus diramesi, pasti ada kemajuan. Seperti saya dulu tidak mengerti elektronik gimana, belum sudah sekolah gimana, tapi pelan tapi pasti saya ramesi. Saya lihat, oh ini transistor, NPN, ya tak? Oh ini MOSFET gimana? Oh ini cara bekerja power transistor yang power pakai untuk nendang gimana? Mengerti, belajar. Sakit. Karena apa? Saya masih ingat kerja dari pagi sampai jam 4. Jam 4, jam 5 sudah ditampani itu seperti orang kuliah jam 5 sampai jam 9 tiap hari hari Sabtu. Seperti kuliah tapi non gelar. Sakit tapi ada buahnya. Demikian juga Bapak Ibu beribadah ini juga sama. Sakit, bosen. Ayo sampai katakan, saya enak beribadah Pak, sukacita. Puji Tuhan kalau Bapak itu. Tapi kalau saya pribadi, pertarungan, bosen iya. Tapi saya tidak mau terhanyut dengan situasi kayak begini ini. Saya mau terus, Tuhan tolong. Roh penurut, daging ini lemah. Patahkan dalam nama Yesus. Aku mau maju. Aku mau mengalami secara pribadi, bukan kata orang. Mendengar kata orang itu memang iya, bagus. Tapi ayo mulai saat ini saudara, waktu saudara beribadah, tenang, tapi bukan mulet-mulet. Ya, tenang, konsentrasi supaya saudara diberkati. Karena saya waktu beribadah demikian sama. Kadang-kadang mulet-mulet, pasti saya kadang-kadang demikian. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, tolong Tuhan gimana. Ya, berjuang, bergumul 1 menit, 2 menit, 5 menit. Seterusnya konsentrasi tertuju pada firman Tuhan. Sehingga apa? Saya mendapatkan berkat rohani maupun jasmani. Percaya enggak? Buktikan. Apa benar begitu? Ya, jadi harus berdampak. Yang terakhir kita melaksanakan amanat agung. Lek wis ngene iki angel, Pak. Jarene. Kalau di HP itu di WA atau gimana ada Mbak Dukun megang keris gini sama penyanyi, terus dia berkata, wis lek ngene iki angel tuturane. Nggih ta nggih? Halo Bapak Ibu. Ndak Pak, titik ae. Tapi akeh angel bosene mana? 2026 harus berubah. Harus saudara kerjakan. Ya, kerjakan dengan semangat 45. Mentalnya harus dirubahkan. Setuju Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa merasakan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang cuma sekedar tulisan ini sepertinya. Tapi kalau kau baca, engkau nikmati, engkau mengertikan, tulisan ini saya hidup, betul hidup saudara. Dan kau akan merasakan. Waktu saudara memuji di sini ini merasakan. Nah, seperti tadi ini, saya waktu ada buat pujian-pujian ini, saya menangis.
Enggak tahan. Wah, gimana? Ya kan? Tapi menangis bukan menangis maaf bicara ake utangi. Ya. Tapi menangis karena kata-katanya tadi ini mana? Begitu menyentuh hati sehingga kobaran api tadi ini menyala-nyala. Demikian juga Bapak Ibu rasakan. Jangan kata saya, rasakan secara pribadi. Amanat Agung ayat 2026. Aku mau mulai dari diri saya sendiri. Saya mau bekerja di ladang Tuhan. Saya mau membawa jiwa-jiwa baru. Saya mau mengabarkan kabar gembira. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Udah seger? Ya, amin. Ayo selanjutnya. Siapa yang bertugas di musik? Song leader, BL lagi mana? Ayo, kita sama-sama mau ada satu perubahan. Perubahan ini bukan katanya terus waktu mendengarkan pujian, terus nextnya berikut, tidak ada lagi. Perubahan itu harus terus menerus. Setuju Bapak Ibu? Dan pertobatan itu harus terus menerus. Karena kita masih hidup dalam daging. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Biar kita seperti gembala, taat dan berdampak. Apapun keadaan kita, Tuhan mau kita tetap bersinar. Apapun keadaan kita, Tuhan mau supaya rasa yang ada pada kita seperti garam akan terus berfungsi. Karena Dia adalah kekuatan bagi kita. Haleluya. Iman yang sungguh, ketaatan yang sungguh akan membawa kita menjadi terang dan garam. Dan iman yang sungguh, ketaatan yang sungguh akan membawa kita berdampak, membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
imanku berkata, Allah yang mengutus kami adalah Allah pencipta langit dan bumi. Para gembala tidak membatasi diri dengan aku hanya gembala. Bahkan dia tidak peduli pandangan orang. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia katakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gembala tidak menunggu sempurna. Bahkan Tuhan sendiri tidak menunggu kita sempurna. Apapun yang menjadi bagian kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, bahkan apapun yang masih menjadi pergumulan kita, Tuhan rindu tidak akan menghalangi kita. Seperti gembala menyampaikan pada dunia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu yang siap, silakan berdiri dan katakan kepada Tuhan, semuanya boleh jadi, semuanya boleh kami alami, tetapi terang dan karam akan kami bagikan. Seperti gembala-gembala yang memberitakan tentang Engkau Tuhan. Mari angkat tangan mengatakan, ini aku Tuhan, aku berkomitmen. Apapun yang aku alami, apapun yang aku rasakan, aku tetap mau bersinar. Walaupun gunung itu, ini Tuhan komitmen kami. Kau yang punya Amin, amin. Ini kami hamba-hambamu, umat kepunyaanmu Tuhan.
Yesus malu memiliki Injil. Kami tidak malu disebut orang Kristen. Dan kami tidak malu menjadi milik-Mu. Bahkan kami bangga karena siapa yang memiliki kami dan kami miliki. Siapapun kami, Engkau punya rencana yang hebat untuk kami menjadi terang dan garam bagi lingkungan di mana kami ada. Bahkan Engkau telah memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Bahkan Engkau memberikan kami selengkap senjata Allah untuk kami pakai untuk berdiri terus menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kami hamba-hambamu seluruh keluarga besar GBI Karanganyar. Kami katakan kami siap untuk menjadi terang dan garam apapun yang menjadi kondisi kami, dimanapun kami ada, dimanapun Tuhan tempatkan, kami mau tetap bersinar karena kami percaya tugas dan tanggung jawab kami menjadi terang dan garam di mana kami ada. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Biar firman itu akan meneguhkan kami, akan menegur kami, bahkan akan semakin mengobarkan semangat kami bahwa kami hidup bukan untuk diri kami, tetapi Tuhan mau kami menjadi rekan kerja menyelamatkan seluruh manusia yang Engkau kasihi. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau bertambah-tambahkan kasih karunia-Mu, penyingkapan diri-Mu dan firman-Mu ada atas hamba-Mu, sehingga dimanapun ada boleh menjadi garam dan terang, boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami siap merenungkan, kami siap melakukan firman Tuhan, bahkan kami siap membagikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, kami berterima kasih buat kesempatan yang Bapak berikan bagi kami. Kami berdoa dan memberkati anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja yang ada di depan. Kami percaya mereka adalah anak-anak yang dicintai, yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dan kami memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup mereka, bila dimanapun mereka sekolah, mereka bekerja, di rumah, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih sepanjang minggu ini kita ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat ibadah Bamak besok jam 5 sore, Tuhan tolong memberkati seluruh pelayan Tuhan. Pak Angga yang akan menyampaikan firman Allah, urapan yang baru Tuhan berikan kepadanya, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang datang kami dipulihkan oleh Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami pakai itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami boleh dipakai untuk menjadi berkat buat seluruh yang kami layani. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selesai semua, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan kekuatan manusia sudah Bapa berikan kepada kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, kiranya boleh turun, memberkati, bahkan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan bawa pulang berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.